Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembuktian proposisi himpunan serta bilangan nol dan sifat-sifatnya. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama ada hukum-hukum aljabar himpunan. Nah, hukum-hukum aljabar himpunan ini sebenarnya sudah saya berikan pada materi minggu lalu. Hanya saja belum saya berikan contoh-contohnya serta cara-cara penerapannya pada suatu proposisi himpunan. Ya. Di sini ada beberapa hukum ya. Di sini ada 11 hukum aljabar himpunan, ada hukum identitas, hukum komplement, idempoten, dan seterusnya, bisa Anda baca sendiri. Misal di sini untuk hukum identitas, ada himpunan A digabung dengan himpunan kosong, itu ternyata himpunan A itu sendiri. Sedangkan untuk himpunan A diiris dengan himpunan semesta akan menjadi himpunan A itu sendiri. Dan selanjutnya di sini juga ada hukum idempoten ya. A digabung dengan A maka menjadi A sendiri. A diiris dengan himpunan A maka akan menjadi himpunan A itu sendiri. Contoh di sini lagi ada hukum involusi. Nah, ini simbol ini menyatakan komplement ya, karena seperti yang sudah saya jelaskan ada beberapa cara untuk menyimbolkan operasi komplement ya. Komplement suatu himpunan bisa dengan A pangkat C atau A topi. Di sini menggunakan A topi ya. Jadi cara membacanya, komplement dari suatu komplement himpunan, jadi komplement dari A komplement akan menjadi A itu sendiri, dan seterusnya. Seperti hukum De Morgan di sini, komplement dari A irisan B, nah kita komplementkan satu-satu. A dikomplementkan menjadi A komplement, irisan dikomplementkan menjadi gabungan, dan B dikomplementkan menjadi B komplement. Jadi menjadi A komplement digabung B komplement dan seterusnya. Jadi ketika kita mau menerapkan pada suatu pembuktian proposisi himpunan, bisa dari ruas kiri kita jadikan ruas kanan atau ruas kanan kita jadikan ruas kiri, itu sama saja karena di sini tandanya sama dengan ya. Baiklah, untuk contohnya di sini yang pertama, misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B digabung dengan A irisan B komplement itu sama dengan A. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana cara menuju dari ruas kiri menjadi ruas kanan ini? Cara yang pertama di sini, A irisan B digabung A irisan B komplement. Kita sederhanakan ya menggunakan hukum distributif. Apa bunyi hukum distributif? Yaitu di sini mana ya? Oke, hukum distributif menyatakan bahwa A digabung dengan B irisan C itu sama dengan kita sebarkan, karena distributif itu menyebarkan ya. Yaitu kita menyebarkan operasi gabungan ke operasi irisan di sini. Menjadi A digabung B diiris A digabung C. Begitu juga sebaliknya di sini, A irisan B gabungan C maka menjadi A irisan B digabung A irisan C. Ini sama dengan sifat distributif perkalian terhadap operasi penjumlahan. Jadi ketika ada operasi A dikali B plus C itu sama saja dengan A dikali B ditambah A dikali C. Itu sama saja ya. Silakan Anda buka-buka lagi sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, jadi ruas kiri ini bisa kita sederhanakan menjadi ruas kanan. Nah, karena di sini sama-sama ada himpunan A di dalam kurung dan operasinya ada sama-sama irisan, maka bisa kita simpulkan menjadi, kita sederhanakan menjadi A irisan dalam kurung B digabung B komplement. Nah, kita lihat di sini mana yang bisa kita sederhanakan lagi. Oh, ternyata yang dalam kurung bisa kita sederhanakan. B diiris B komplement ternyata itu sama dengan himpunan semesta, yaitu berlaku hukum komplement. Kita lihat di sini hukum komplement menyatakan bahwa A digabung A komplement sama dengan himpunan semesta. Nah, di sini himpunannya B ya. B digabung B komplement itu sama dengan U. Nah, selanjutnya A diiris himpunan semesta maka akan menjadi himpunan A itu sendiri, yaitu berlaku hukum identitas. Silahkan bisa dibuka di slide sebelumnya. A, suatu himpunan diiris dengan himpunan semesta akan menjadi himpunan itu sendiri. Maka terbukti bahwa A irisan B digabung A irisan B komplement itu sama dengan A. Contoh selanjutnya, misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A digabung B min A
sama dengan A gabungan B. Cara membuktikannya, oke, cara pertama di sini kita menggunakan definisi operasi selisih ya. Bisa dilihat di materi minggu lalu apa yang pertama ya, saya lupa, tentang operasi himpunan ya. Ada operasi selisih itu atau difference ya, yang menyatakan bahwa B min A itu setara dengan B irisan A komplement. Kalau yang materi saya berikan itu kan A min B ya, ini B min A sama saja. A min B sama dengan A diiris B komplement. Nah, kalau B dikurangi A itu sama dengan B diiris A komplement. A-nya tetap di sini A digabung, cuman yang di dalam kurung ini yang selisih kita rubah menjadi seperti ini dari definisi operasi selisih. Ditulis di sini alasannya apa. Nah, selanjutnya di sini ternyata bisa kita terapkan operasi hukum distributif ya, hukum distributif. Gabungan terhadap irisannya. Kita sebarkan ini A-nya dengan gabungannya ke yang di dalam kurung. Jadi menjadi A digabung B diiris A digabung A komplement. Itu dengan menggunakan hukum distributif. Selanjutnya kita periksa di sini mana yang bisa kita sederhanakan. Oh, ternyata di sini ada A digabung A komplement itu ternyata sama dengan himpunan semesta, yaitu pada hukum komplement ya. Bisa dilihat hukum-hukumnya pada slide sebelumnya. A digabung A komplement itu ternyata sama dengan himpunan semesta. Selanjutnya, apa bisa kita sederhanakan lagi? Nah, ternyata ada hukum identitas yang menyatakan bahwa suatu himpunan jika diiriskan dengan himpunan semesta, maka akan menjadi himpunan itu sendiri. Pada hukum identitas ya. Bu, ini kan ada dua himpunan, Bu. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada di dalam kurung ya. Karena ada di dalam kurung, maka kita anggap ini adalah suatu kesatuan. A gabungan B ini kita anggap suatu kesatuan. Toh, ketika dua himpunan digabungkan akan menjadi himpunan juga kan, seperti itu. Nah, karena ini merupakan satu kesatuan, kita anggap ini adalah suatu himpunan, diiriskan dengan himpunan semesta, maka akan menjadi himpunan itu sendiri. Yaitu berlaku hukum identitas. Nah, jadi sampai sini terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, yaitu A gabungan B min A ternyata setara atau sama dengan A gabungan B. Banyak contoh-contoh lain, silakan Anda lihat. Kalau punya buku referensi, silakan dilihat di buku-buku referensi atau di internet juga banyak contoh-contohnya. Saya berikan sedikit saja. Selanjutnya, bilangan nol dan sifat-sifatnya. Yang pertama tentang bilangan. Saya rasa Anda semua sudah tahu ya bilangan nol itu apa. Nah, ternyata bilangan nol itu sendiri dikaitkan untuk menyatakan banyaknya suatu himpunan atau kardinalitas suatu himpunan. Adakah suatu himpunan yang kardinalitasnya nol? Ada, jawabannya yaitu adalah himpunan kosong. Karena himpunan kosong tidak punya anggota, maka kardinalitasnya sama dengan nol ya, seperti itu. Selanjutnya sifat-sifat bilangan nol yaitu perkalian suatu bilangan dengan bilangan nol. Bilangan berapapun dikalikan dengan nol, kecuali nol itu sendiri ya. Jadi ada bilangan berapapun dikalikan dengan nol, berapakah hasilnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, misal di sini saya punya contoh 0 kali 4 ya. 0 kali 4 berapakah hasilnya? Selama ini yang kita tahu 0 ya. Dari mana 0? Nah, untuk membuktikannya kita bisa menggunakan cara pertama, bisa kita menggunakan pola. Karena di sini dikalikan dengan 4 ya. Mau dikalikan dengan 4, maka kita ambil bilangan berapapun yang kita kalikan dengan 4. Supaya tidak jauh-jauh dari 0, kita mulai dari 3. 3 kali 4 sama dengan 12. 2 kali 4 sama dengan 8. 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, 0 kali 4 sama dengan berapa kira-kira? Maka kita lihat jawabannya di sini, lihat polanya. Dari 12 ke 8, dari 8 ke 4. Ternyata dari 12 ke 8 ini kira-kira dikurangi 4 ya. Lalu 8 ke 4, oh ternyata juga dikurangi 4. Maka untuk pola selanjutnya sepertinya juga dikurangi 4. Ketika 4 dikurangi 4, hasilnya adalah 0. Nah, jadi 0 kali 4 itu hasilnya adalah 0 ya. Cara yang kedua itu dengan menggunakan sifat komutatif. Kita tetap mau cari 0 kali 4 itu hasilnya berapa ya. Sekarang kita gunakan 4 kali 0, kebalikannya ya, 4 kali 0. 4 kali 0 itu kan definisinya 0 ditambah 0, tambah 0, tambah 0 sebanyak 4 kali. 0 ditambah 0 sebanyak apapun hasilnya tetap 0. Oke.
Dengan sifat komutatif, saya ambil 4 kali 2. 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Begitu juga dengan 2 kali 4 sama dengan 8. 3 kali 6 sama dengan 6 kali 3. 5 kali 1 sama dengan 1 kali 5. Nah, karena pada operasi perkalian berlaku sifat komutatif, maka dan karena 4 kali 0 itu sama dengan 0, maka bisa disimpulkan bahwa 0 dikali 4 itu juga sama dengan 4 kali 0 karena berlaku sifat komutatif. Hasilnya yaitu adalah 0. Selanjutnya tentang pembagian suatu bilangan dengan bilangan 0. Saya punya bilangan berapapun ya kecuali 0, bilangan berapapun dibagi dengan 0 hasilnya berapa? Apakah hasilnya sama dengan 0? Apakah 1 atau berapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita bisa jelaskan dengan definisi operasi pembagian. Kita ambil contoh ya. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Karena kenapa? Karena 5 dikali 2 itu sama dengan 10. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Karena kenapa? Karena 6 dibagi 2 sama dengan 12. Itu ya, dan sebagainya. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Sekarang kita lihat di sini 0 dibagi 4 sama dengan 0 ya. 0 dibagi 4 sama dengan 0. Karena kenapa? Karena 4 dikali 0 sama dengan 0. Dari mana? Dari sini ya. Sudah terjawab bahwa 0 dibagi 4 sama dengan 0 karena 4 dikali 0 sama dengan 0. Lalu bagaimana dengan kebalikannya? Ini kan 0 dibagi 4 sama dengan 0 ya. Bagaimana dengan 4 dibagi 0? Apakah hasilnya juga 0? Nah, kita misalkan 4 dibagi 0 sama dengan N. N ini bilangan ya. 4 dibagi 0 sama dengan N. Maka seharusnya berlaku N dikali 0 sama dengan 4. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Adakah suatu bilangan yang dikalikan dengan 0 menghasilkan 4? Adakah suatu bilangan berapapun yang dikalikan dengan 0 sama dengan 4? Tidak, saya rasa tidak ada jawabannya ya. Nah, karena persamaan N kali 0 sama dengan 4 tidak punya penyelesaian, sehingga persamaan 4 di bagian 0 sama dengan N pun itu tidak punya penyelesaian. Nah, karena 4 dibagi 0 itu tidak punya penyelesaian, maka kita sebut bahwa 4 dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi atau tidak ada jawabannya ya, tidak ada penyelesaian. Jadi bilangan berapapun kecuali 0 ketika dibagi dengan 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Nah, sekarang bagaimana dengan 0 dibagi 0? Ini kan bilangan yang sama ya. Seperti kita tahu bahwa bilangan dibagi dengan dirinya sendiri ya, atau bilangan yang sama ketika dibagikan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana dengan 0 dibagi 0? Apakah hasilnya juga 1? Nah, kita jawabnya dengan cara seperti ini. Kita misalkan bahwa 0 dibagi 0 sama dengan N. Maka seharusnya N dikali 0 sama dengan 0. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada bilangan yang ketika dikalikan 0 hasilnya adalah 0? Kita ambil bilangan sembarang ya. Misal saya di sini ambil contoh negatif 6. Ketika negatif 6 kita kalikan dengan 0, maka hasilnya sama dengan 0. Cara pembuktiannya sama dengan yang ini ya. Sama dengan yang ini. Negatif 6 dikali 0 sama dengan 0. Terus kita ambil juga setengah. Setengah dikali 0 sama dengan 0. Nah, karena bilangan berapapun ketika dikalikan dengan 0, ya, hasilnya adalah 0. Jadi, N kali 0 sama dengan 0, maka N ini jawabannya tidak tunggal. Karena banyak ya, karena semua bilangan memenuhi persamaan ini. Untuk semua bilangan berlaku persamaan ini. Nah, karena penyelesaiannya 0 dibagi 0 sama dengan N itu tidak tunggal, maka kita katakan bahwa 0 dibagi 0 itu merupakan bentuk yang tak tentu. Gitu ya. Nah, selanjutnya pangkat 0. Suatu bilangan dipangkatkan dengan 0. Suatu bilangan kecuali 0 dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah berapa? Nah, saya rasa ini Anda semua sudah mengetahui jawaban ini ya dari materi eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi bilangan berapapun kecuali 0 ketika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1 ya. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, yang pertama kita dengan menggunakan pola bilangan. Saya ambil basisnya 3 di sini ya. Supaya tidak jauh-jauh dari 0, kita mulai dari 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27.
3 pangkat 2 sama dengan 9, 3 pangkat 1 sama dengan 3. Nah, 3 pangkat 0 seharusnya sama dengan berapa? Kita lihat pola jawabannya di sini. Pola dari hasilnya. 27 ke 9 itu sepertinya dibagi 3 ya. Soalnya 9 ke 3, oh ternyata juga sama-sama dibagi 3. Maka seharusnya ini juga dibagi 3 untuk menjadi jawaban selanjutnya. Berarti 3 dibagi 3 ternyata sama dengan 1. Maka terbukti bahwa 3 pangkat 0 itu jawabannya adalah 1. Atau yang kedua dengan cara sifat perpangkatan. 3 pangkat 0. Nah, saya modifikasi 3 pangkat 0 ini menjadi 3 pangkat N dibagi 3 pangkat N. Kenapa? Kita ingat pada sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Ketika ada bilangan berpangkat yang basisnya sama, lalu dibagi, maka kita cukup mengurangi pangkatnya ya. Ketika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka itu sama dengan A pangkat M min N. Seperti itu ya. Silakan dibuka-buka lagi materi SMA-nya. Nah, ini sama saja dengan 3 pangkat 0, saya modifikasi demikian menjadi 3 pangkat N dibagi 3 pangkat N, karena sama dengan 3 pangkat N min N. N min N sama dengan 0 ya. Nah, kita kembali lagi di sini, 3 pangkat N dibagi 3 pangkat N. Bilangan dibagi dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah 1. Maka terbukti bahwa 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun, kecuali 0 ya, dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Mau 1 miliar, mau 1 triliun, 1 juta, 0,1, 1/2 itu dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Selanjutnya 0 pangkat 0. 0 pangkat 0 apakah hasilnya juga 1? Kita coba kerjakan di sini. Dengan sifat bilangan berpangkat ya. 0 pangkat 0 itu kan sama dengan 0 pangkat N min N ya. N min N kan sama dengan 0 ya. 0 pangkat N min N. Nah, kita rubah lagi 0 pangkat N min N, karena ini bilangan berpangkat, maka bisa kita rubah menjadi seperti ini, yaitu 0 pangkat N dibagi 0 pangkat N. Karena ini pengurangan ya, artinya itu operasi pembagian pada bilangan berpangkat. 0 pangkat N, 0 dibagi 0 pangkat N, 0 dipangkatkan berapapun itu hasilnya tetap 0. Dari mana ya? Dari definisi bilangan berpangkat ya. 0 pangkat 2 misalkan, artinya kan 0 kali 0 sebanyak 2 kali. 0 kali 0 ya 0. 0 pangkat 5 ya, artinya 0 kali 0 kali 0 kali 0 sebanyak 5 kali. Ya, 0 kali 0 sebanyak berapapun hasilnya 0. Jadi 0 dipangkatkan berapapun hasilnya adalah 0. Ya, 0 pangkat N dibagi 0 pangkat N itu sama dengan 0 dibagi 0. Kembali lagi ke sini, 0 dibagi 0 itu kan tadi tidak tunggal ya, yaitu merupakan bentuk yang tak tentu. Nah, karena 0 pangkat 0 itu ternyata sama dengan 0 bagi 0, maka 0 pangkat 0 pun kita katakan merupakan bentuk yang tak tentu. Seperti itu. Nah, selanjutnya tentang pecahan biasa dan pecahan desimal. Apa sih pecahan desimal? Nah, saya rasa Anda semua sudah mengenal ya apa itu bilangan desimal atau pecahan desimal. Yang ada koma-komanya Bu, oke lah seperti itu. Nah, di sini kita mau membuktikan apakah pecahan desimal 0,5 itu sama dengan 0,4999 dan seterusnya. Nah, kalau dibulatkan sama, Bu. Oke, misalkan kita tidak menggunakan cara pembulatan. Bagaimana cara membuktikannya? Untuk membuktikan 0,5 itu sama dengan 0,4999 dan seterusnya. Nah, caranya adalah kita misalkan 0,5 ini sebagai X. Mau A, mau B, mau C, terserah. Saya misalkan di sini sebagai X. X sama dengan 0,5, maka X itu sama dengan 5/10 ya. Dan bentuk pecahan biasa dari 0,5 ini adalah 5/10. Atau sama dengan setengah ya, 1/2. Selanjutnya yang 0,4999 ini kita misalkan sebagai Y. Y sama dengan 0,499, maka 100Y itu sama dengan 49,99. Ini kan berulang ya, 999 itu berulang. Cara pertama kita kalikan Y-nya ini supaya bilangan berulang yang pertama ini ngikut ke sini ya, ngikut ke bilangan di depan koma. Maka untuk mengambil kira-kira sampai di sini ya.
Maka untuk menjadikan 49,99 kita harus mengalikan Y dengan 100. Jadi 100Y, karena Y-nya dikalikan 100, maka ini juga kita kalikan 100 menjadi 49,99 dan seterusnya. Nah, cara kedua, kita kalikan Y supaya bilangan yang berulang ini ngikut di belakang koma semua. Kalau tadi salah satu saja ngikut di depan koma. Nah, sekarang semuanya kita ikutkan ke belakang koma. Jadi kira-kira saya mau ambil sampai sini. Menjadi 4,999 dan seterusnya. Untuk menjadi itu, maka harus kita kalikan 10 ya. Karena ini kita kalikan 10, maka Y juga kita kalikan 10 menjadi 10Y sama dengan 4,99 dan seterusnya. Langkah selanjutnya, kita mengurangi. Kedua ruas ini sama-sama kita kurangi. 100Y dikurangi 10Y, maka menjadi 90Y. 49,99 dikurangi 4,999 menjadi 45. Nah, karena kita mau mencari Y, maka kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 90, karena mau kita sisakan Y saja. 90Y dibagi 90 menghasilkan Y. 45 dibagi 90 menjadi 45/90. 45/90 itu sama dengan setengah, kita sederhanakan. Nah, karena Y itu sama dengan setengah dan X juga sama dengan setengah, maka bisa kita simpulkan bahwa X sama dengan Y, yaitu 0,5 sama dengan 0,4999 dan seterusnya. Selanjutnya, menyatakan pecahan biasa ke dalam pecahan desimal. Ini gampang saja ya, dengan cara apa Bu? Ya bisa dengan kalkulator, bisa dengan Progapit dan lain-lain ya, terserah Anda. Seperti setengah di sini ya, pecahan biasa 1/2 itu sama dengan 0,5, sama dengan 0,5, 0,000 dan seterusnya, sama dengan 0,49999. Seperti ini cara membuktikannya ya. 1/4 itu sama dengan 0,25 dan seterusnya seperti itu. Bisa Anda baca sendiri. Dan di sini menyatakan pecahan desimal ke dalam pecahan biasa. Ini sama dengan cara yang ini ya. Nah, cuman contohnya beda di sini. Nyatakanlah pecahan desimal 0,37499 dan seterusnya menjadi pecahan biasa. Caranya sama. Kita misalkan ini sebagai X atau B atau P, Q, Z, terserah lah ya. Kita misalkan sebagai X sama dengan 0,37499. Ingat, kalau membaca bilangan di belakang koma, kita baca satuan ya, tidak boleh baca puluhan, ribuan, tidak boleh. Maka cara membacanya 0,37499 dan seterusnya. Nah, cara yang pertama, kita mau mengikutkan bilangan yang berulang ini salah satu saja ke depan koma. Kira-kira sampai sini ya. Nah, untuk menjadikan sampai sini komanya, karena ada 4 bilangan, maka harus kita kalikan dengan 10.000 ya, yang ada 4 nolnya itu 10.000 ya. Maka ini kita kalikan 10.000, karena di ini kita kalikan 10.000, maka X-nya juga kita kalikan 10.000 menjadi 10.000X sama dengan 3.749,999 seterusnya. Cara kedua, semua bilangan yang berulang ini kita ikutkan ke belakang koma semuanya. Jadi sampai di sini ya. Kira-kira sampai sini. Maka nanti akan menjadi 374,999. Untuk menjadikan itu, maka harus kita kalikan bilangan ini dengan 1000 karena ada 3 bilangan ya. 3 bilangan di depan koma, maka harus kita kalikan dengan 1000. Karena ini kita kali 1000, maka X-nya kita kalikan 1000 juga. Menjadi 1000X sama dengan 374,99 dan seterusnya. Lalu kita kurangi, kedua ruas ini sama-sama kita kurangi. Nah, karena ini sama 999, ini juga 999, nanti hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya kita kurangi 3.749 dikurangi 374 menjadi 3.375. 10.000X dikurangi 1.000X maka menjadi 9.000X. Maka untuk mencari X, kita bagi ruas kanan dan kiri dengan 9.000. 9.000X dibagi 9.000 sama dengan X ya, dan 3.375 kita bagi 9.000 seperti ini. Kita sederhanakan,
3.375 dibagi 9.000 ternyata sama dengan 2/8. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,3749999 dan seterusnya itu sama dengan 2/8. Oke, di sini ada tugas ya. Tugas yang pertama ini Anda diminta untuk membuktikan proposisi himpunan dengan menggunakan hukum-hukum aljabar himpunan. A diiris B digabung A diiris B komplement apakah sama dengan A? Ya, caranya dengan menggunakan hukum-hukum aljabar himpunan. Dan yang kedua di sini Anda diminta untuk menyatakan pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa seperti yang contoh-contoh yang tadi ya. Oke, saya rasa cukup di sini penjelasan dari saya untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup Telegram, kita diskusikan di sana. Semoga Anda semua paham dengan penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.